Ntar kalian bisa save, atau bagian yang nggak perlunya itu teman-teman nanti bisa nonaktifin. Begini, buat teman-teman yang mau ngupload desain ke Shutterstock, semakin banyak keyword itu justru sebenarnya kalau misalkan nggak berhubungan dengan konsep yang kalian bikin, foto kalian tuh bisa masuk nanti tipikal kayak spam. Jadi kebanyakan kata kunci. Jadi cara kerja kata kunci ini sebenarnya sama kayak teman-teman pernah nengok mungkin aja. Nah, assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini saya bakalan nyoba buat bikin tutorial gimana caranya ngisi judul, deskripsi, dan juga keyword foto atau desain yang nanti kalian jual ke Shutterstock. Nah, sebelumnya teman-teman nanti bisa tonton video gimana cara daftar atau penjelasan tentang Shutterstock di blog saya. Nanti kalian klik aja di pencarian Google, baik itu kalian gunakan Chrome atau Google yang logo huruf G. Nah, kalian klik nanti di pencarian itu microstalker pemula.blogspot.com. Nah, ini. Jadi di sini itu berisi kumpulan artikel dan juga video di mana teman-teman nanti bisa nyari tahu tentang. Nah, di sini ada topik. Jadi blog ini khusus bahas tentang microstalker. Ada Shutterstock, iStock, Adobe Stock, FreePic, PNG3 alami, link. Nanti saya bakalan tambahkan logo ground juga. Tapi saya bakalan bahas ini dulu. Kalian nanti bisa lihat di bagian judul deskripsi. Maksud saya daftar isi. Nah, ini ada menu beberapa pembahasan yang warna biru. Ini artikelnya udah saya bikin. Kalau misalkan kalian klik artikelnya, misal cara buat desain pertama agar diterima jadi kontributor di Shutterstock. Nah, ini bakalan mengarahkan ke sebuah artikel. Nah, di bagian bawah nanti kalian bisa cek kalau misalkan videonya itu udah saya bikin. Biasanya saya sediain klik tonton video. Nah, nanti kalian klik. Kalau misalkan kalian malas baca, nah nanti kalian bisa tonton videonya. Oke, sekarang saya bakalan nyoba buat ngasih tutorial ke kalian. Nah, sebenarnya saya itu berencana mau ngupload foto ke Shutterstock, cuman karena fotonya belum saya ambil, saya bakalan jual desain grafis saja teman-teman. Sekarang saya bakalan buka aplikasi Infinite Painter. Jadi buat teman-teman yang pengen jual desain ke Shutterstock, saya tuh ada saranin 4 aplikasi yang bisa kalian gunakan. Nanti cek di deskripsi video ini. Nah, di situ ada 4 aplikasi dan saya sediain juga tutorialnya buat cara gunainnya. Jadi 4 channel YouTube ada saya bikin baru. Kalian nanti bisa subscribe dulu, nanti saya bakalan bikin video lanjutan dari keempat aplikasi tersebut. Jadi cek aja di deskripsi 4 aplikasi yang saya rekomendasiin buat teman-teman yang mau jadi microstalker yang modal dari handphone. Itu aplikasi yang pertama ada Vector Ink, aplikasi Infinite Painter, Infinity Design, dan juga Sketchbook. Jadi kalau misalkan kalian gunakan 4 aplikasi itu, saya rasa itu udah jadi alternatif buat teman-teman yang jadi microstalker. Saya bakalan jual desainnya ini. Nanti kita bakalan bikin judul, deskripsi, dan juga keyword supaya desain kalian ini bisa laku dan gampang ditemuin di Shutterstock. Pertama kita bakalan save, karena ini background, kita jual dengan format JPEG. Ekspor. Kemudian ini nggak usah kasih nama, kita ekspor. Nah, jadi ini fotonya udah kita simpan, kita cek di galeri. Nah, di sini saya gunakan file manager. Kita masuk. Nanti teman-teman jangan lupa buat follow akun Instagram saya ya. Nah, ini. Kemudian di sini kita bikin judul gambarnya dulu. Saran dari saya supaya bantu pencarian, kalian tuh gunakan bahasa Inggris ya buat penamaan judulnya. Kita bakalan gunakan Google Translate. Saya bakalan gunakan terjemahan. Sebenarnya di Shutterstock tuh nggak ada opsi buat bikin judul. Nah, jadi kita bakalan bikin judul otomatis. Nanti kalau misalkan kalian belajar coding, itu nama file atau gambarnya itu juga berpengaruh nanti. Makanya sekarang kita bikin judul dari gambar yang mau kita jual. Nah, di sini kita mau jual gambar background.
background. Nah, jadi buat mempermudah pencarian file kalian tuh, sebenarnya kalau misalkan kalian belajar coding, itu setiap kalimat spasi itu bakalan ditandai dengan persen 20. Jadi background persen 20, baru nanti kata per kata lagi yellow persen per 20. Nah, buat supaya lebih mudah diindeks atau dicari pencarian, kalian bisa bikin tanda hubung seperti ini nanti penamaan filenya. Misalkan background kuning, background itu tadi liquid ya. Sebenarnya ini bahasa Inggris, jadi artinya bakalan itu juga nanti liquid. Nah, ini liquid kuning dan hitam. Kuning, jadi setiap kata kalian bikin tanda hubung ya. Dan ini juga berlaku ketika kalian mau bikin website, kemudian kalian mau bikin judul dari foto. Misal di websitenya kalian ngupload sebuah foto. Nah, saran saya kalian bisa bikin nama fotonya itu seperti ini, hitam. Nah, ini bagian bahasa Inggrisnya, yellow and black liquid background. Nah, kita duplikasi, kita salin. Kemudian di bagian file manager kita tempel nama yang tadi. Ini kita ganti nama ya. Kemudian spasinya ini kita ganti jadi tanda hubung. Sebenarnya ini berkesan kayak nggak ada gunanya, tapi ini bisa bantu search engineering. Nah, saya nggak tahu. Maksud saya tuh ini bisa bantu pencarian dari. Nah, ketika teman-teman ngupload foto, judul seperti ini bisa bantu mesin pencari buat ngejelasin apa sih yang file yang kalian jual tuh. Oke, sekarang kita udah bikin judulnya teman-teman. Kita bakal langsung masuk ke Shutterstock. Nah, di sini saya bakal langsung masuk bikin dashboard baru. Kemudian masuk ke dashboard kontributor saya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa langsung klik upload. Nah, di sini kita klik upload, kemudian upload asset. Kita langsung ambil background yang tadi udah kita save. Nah, ini yellow and black. Kita tunggu proses uploadnya. Buat ngisi keyword dan juga deskripsinya, nanti kita bisa gunakan AI atau juga my keyworder. Nah, itu juga bisa teman-teman gunakan. Kita cek di bagian submit. Sebenarnya saya udah ngupload beberapa background juga semalam. Saya nggak tahu apakah udah dihapus otomatis sama si Shutterstock ini. Kita bakalan cek lagi di bagian pending. Nah, sekarang background ini udah ke-upload teman-teman. Kita bisa langsung klik aja. Nah, di sini bakalan muncul ada deskripsi, kemudian kategori, keyword, dan juga ini pilihan keyword yang bisa teman-teman gunakan. Nah, buat keywordnya nanti kalian bisa masuk aja ke bagian my keyworder. Kayak kita bisa klik my keyworder. Nanti masuk aja ke websitenya. Teman-teman bisa gunakan judulnya atau masukin judulnya di sini. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak pandai bahasa Inggris, jadi buat proses deskripsi dan juga keywordnya itu gunain bahasa Inggris teman-teman. Kita bisa buka Google Translate.
Ini kita tutup dulu semua. Kita bikin halaman baru. Kita pilih yang Google Translate. Jadi buat judulnya itu kita bikin simple aja. Kalau misalkan teman-teman bingung gimana cara bikin judulnya atau deskripsinya, nanti teman-teman bisa gunakan AI. Kita gunakan DeepSeek. Jadi ini DeepSeek ini AI gratis yang bisa teman-teman gunakan. Saya juga sering gunain sih ini. Teman-teman klik aja nanti deskripsi yang mau teman-teman minta. Di sini saya bakalan klik buatkan saya sebuah deskripsi desain background liquid campuran hitam putih, maksud saya hitam dan kuning untuk wallpaper. Handphone, tablet, dan juga PC. Nah, komputer aja kita bikin. Selanjutnya nanti kalian bisa klik. Ini bakalan dikasih beberapa opsi. Biasanya itu bakalan dikasih. Nah, liquid cause a pop neon atau kekacauan cairan dengan sentuhan neon. Nanti teman-teman bisa pilih bagian deskripsi yang mau teman-teman salin. Konsep utama liquid with atau kekacauan cairan sentuhan neon. Desain ini memadukan kesan dinamis, energi, dan modern dari aliran cair. Kayaknya ini bukan deskripsi yang kita mau. Tapi buat pencariannya tadi, kita bisa pilih teksnya. Nah, ini liquid just with a pop of neon. Kita ambil yang bahasa Indonesianya, teman-teman. Kemudian kita salin. Kita masuk ke Google Translate. Selanjutnya teman-teman tempel. Ini kita hapus. Kekacauan cairan dengan sentuhan neon berwarna kuning dan hitam. Oke, bahasa Inggrisnya kita salin, kemudian kita tempel di bagian my keyword. Nah, di sini kita paste, baru find my keyword. Jadi bakalan dikasih beberapa pilihan. Nah, di sini udah dikasih beberapa pilihan. Biasanya itu ada 50 pencarian. Sebenarnya kalau saran dari saya, kalian tuh bisa seleksi nanti di bagian beberapa keyword yang disaranin. Nah, ini ntar kalian bisa save, atau bagian yang nggak perlunya itu teman-teman nanti bisa nonaktifin. Begini, buat teman-teman yang mau ngupload desain ke Shutterstock, semakin banyak keyword itu justru sebenarnya kalau misalkan nggak berhubungan dengan konsep yang kalian bikin, foto kalian tuh bisa masuk nanti tipikal kayak spam. Jadi kebanyakan kata kunci. Jadi cara kerja kata kunci ini sebenarnya sama kayak teman-teman pernah
nengok mungkin acara tebak kata, di mana seseorang ngasih clue, kemudian ya temannya itu ngejawab ya, bisa jadi, nah seperti itu. Jadi kalau sebenarnya semakin banyak clue, maka menurut saya pencariannya itu bakalan semakin justru bingung. Misal seseorang atau kalian tuh nebak kata, mungkin mengacu kepada sebuah benda. Nah kemudian ketika teman-teman nanya benda, nah temannya kalian jawab ya, kemudian kemudian kalian balik nanya lagi hewan, kemudian dia jawab ya. Nah jadi pencarian yang terlalu banyak itu justru malah bikin algoritmanya itu justru bingung ngeklasifikasiin sebenarnya yang kalian jual nih apa gitu. Jadi teman-teman harus perhatiin juga pencariannya ini atau keywordnya. Di sini menurut saya justru nggak ada kaitannya nih. Ada wave, glossy, grafik, gradient, galaksi. Jadi buat cara mudahnya nanti teman-teman bisa ambil di bagian sini yang punya kaitan aja. Saya bakalan gunakan di bagian AI aja teman-teman. Saya bakalan salin bagian keyword yang berkaitan menurut saya. Jadi saya bakalan klik di sini pencariannya. Buatkan saya sebuah kata kunci pencarian dari sebuah background cairan, campuran cairan, background dengan konsep. Jadi kalian nanti bisa tiru cara saya atau nanti kalian cari di my keywordernya itu. Jadi pastikan kalian milih bagian yang atau keyword yang benar-benar masuk ke kategori dari desain yang kalian bikin. Dengan konsep campuran cairan kuning dan juga hitam. Kuning dan hitam. Untuk sebuah wallpaper. Nah di sini kata kunci bersambung, saya bikin bersambung supaya nanti nggak dibikin per kata. Dengan kata pemisah koma. Pemisah tanda koma. Sebuah desain pencarian dari sebuah background. Buatkan saya kata kunci bersambung dengan pemisah tanda koma, sebuah desain pencarian dari sebuah desain dari background dengan konsep cairan. Nah buatkan saya deskripsinya saya tempelin sekaligus. Deskripsi dan saya mungkin bikin sekitar 35 kata kunci. 35 kata kunci yang relevan sebuah kata kunci bersambung dengan pemisah tanda koma. Nah ini kita bisa langsung klik, bakalan dikasih teman-teman nanti. Kita tunggu. Nah ini deskripsinya yang bakalan kita masukin ke Shutterstock.
Kemudian ini kata kunci yang bakalan kita masukin di bagian keywordnya. Ini buat deskripsi, kita salin, kita pilih teks. Sebuah wallpaper desain abstrak yang dinamis menampilkan perpaduan cairan kuning cerah dan hitam pekat. Kedua warna tersebut menyatu dan berinteraksi layaknya tinta atau cat yang dituangkan. Aliran, nah sampai sini. Sampai titik, kemudian kita salin. Kemudian nanti teman-teman ke bagian Chrome. Tapi kalau misalkan kata kuncinya itu kalian mau cari di keyword, nah itu terserah teman-teman. Saya jarang gunain soalnya kebanyakan dari keyword yang dikasih ini menurut saya sedikit kurang tepat menurut saya. Tapi itu terserah kalian juga sih. Nah, di sini saya bakal tempel deskripsinya. Kemudian saya salin. Baru kita tempel di bagian deskripsinya ini. Nah, ini kita paste. Kayaknya keyword ini kepanjangan teman-teman. Jadi nanti kalian bisa potong. Cuman bisa bikin di angka 200 kata. Nah, saya potong sampai di paint. Kemudian buat kategorinya, kita klik background. Kategori kedua, nanti teman-teman bisa bikin di objek. Kemudian kita ke dipsik yang tadi, kita abstrak, cairan, kuning, hitam. Jadi ini kata kunci yang menurut saya cukup relevan. Nah, selanjutnya nanti teman-teman bisa paste aja di sini. Kalau misalkan, nah ini banyak yang salah ternyata teman-teman. Jadi sekarang tuh Shutterstock udah batasin setiap kunci yang teman-teman ambil. Nah, di sini ini kalian bisa hapus bagian merah. Jadi ketika kalian nanti gunakan my keyword yang tadi, kalau misalkan ada kalimat yang salah, nanti kalian hapus teman-teman. Nah, ini justru banyak yang salah. Biasanya itu dulu Shutterstock tuh nerima keyword apapun yang dimasukin. Sekarang justru enggak. Nah, jadi keyword yang diterima itu cuma 14. Nah, di sini kita bisa tambahkan. Padahal tadi abstraknya ini udah saya bikin, cuman saya nggak tahu kenapa mau justru ditolak. Kemudian artwork, background ini juga masuk background. Saya rasa karena udah ada di tampilan pencarian ini, kemudian kita klik lagi di sini, itu dideteksi sebuah kesalahan mungkin. Sebenarnya nanti kalian bisa cari di keyword tool. Nah, di sini udah disediain sebenarnya sama Shutterstock. Kalian klik aja nanti keyword tool, kemudian menuju ke halaman baru. Kalian masukin nanti judulnya itu, kalian paste aja nanti. Ini harus login ke akun Shutterstock. Bakalan lama kayaknya. Saya nggak gunain ini teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian masuk nanti dengan akun Shutterstock kalian, itu bakalan kalian masukin nanti contoh deskripsinya ini. Jadi deskripsi singkatnya aja, wallpaper abstract design fitur fluid blending yellow and black. Dan nanti kalian masukin segini judulnya. Nanti bakalan dipilih beberapa gambar, kemudian klik aja gambar yang sesuai. Kemudian bakal muncul nanti keywordnya, kalian bisa paste dan tempelkan nanti di bagian sini. Nah, di sini saya rasa 22, mungkin saya tambah 3 lagi. Nah, ini gradient
nggak masuk sih sebenarnya. Nah ini black, kemudian color, nah ini tinta. Jadi saya masukin 25 keyword. Jadi buat teman-teman nanti nggak perlu juga buat masukin harus fullin 50 semuanya. Nah itu nggak terlalu penting sih menurut saya. Kemudian buat tipenya nanti kalian bisa klik ilustrasi. Setelah itu, nah ini kita kita sesuaikan aja ini komersial. Dulu tuh ada opsi di sini pilih lokasi atau daerah kalian atau kota. Sekarang udah nggak dibikin lagi sama Shutterstock. Selanjutnya kita bisa submit. Kalau misalkan kalian jual banyak karya, nah kemungkinan kalian mau ganti keywordnya ini, nanti teman-teman bisa save. Ini bakalan otomatis ke save di sini. Kalau misalkan kalian mau langsung upload, nah kalian bisa klik submit. Jadi pastikan image type-nya ini jangan lupa kalian ganti. Ini karena kita jual background ilustrasi, makanya masuk kategori ilustrasi. Kalau misalkan foto, kalian klik yang foto. Oke, selanjutnya kita submit. Nah ini udah selesai teman-teman, bakalan masuk ke bagian pending. Jadi kalau misalkan desain kalian tuh memenuhi standar, nanti di bagian review ini bakalan dijelasin desain kalian tuh diterima. Di bagian approve, kalau misalkan ditolak, bagian di rejected. Dari sini ada eligible for data licensing. Ini ada correction need. Nah kalau misalkan diterima, kalian bisa nunggu 3 hari, 3 sampai seminggu mungkin sebelum ditampilin di bagian dashboard kalian. Jadi ini beberapa desain saya yang udah diterima di Shutterstock. Nah ini sebenarnya konsepnya sama. Nah kayak gini. Ada background saya semalam yang biasa aja tapi udah dijual dibeli di Shutterstock. Background warna coklat kalau nggak salah, brown. Di sini nggak kelihatan. Ini warna abu. Nah ini teman-teman. Jadi background saya yang ini udah dibeli di Shutterstock. Jadi buat teman-teman nanti yang mau jual background, kalian bisa nyari konsep yang unik dan kalian bisa jual ke Shutterstock. Nah di sini teman-teman bisa lihat sebenarnya saya tuh telat buat cara ngisi judulnya itu. Saya udah jual banyak desain, sementara judulnya itu masih 2193. Jadi buat teman-teman nanti jangan lupa buat ganti judulnya ini, supaya nanti bisa memudahkan mesin pencarian ngecek foto yang kalian jual atau desain yang kalian jual. Oke, sebelumnya jangan lupa subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.